Saya perkenalkan diri saya, nama saya Robert Siahaan. Saya melayani di Gereja Santapan Rohani Indonesia di Kebayoran Baru, dan saya bersyukur ada di sini bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan saat ini kita akan bersama-sama membahas sebuah tema, jangan melupakan Tuhan. Kalau di dalam perikop Yakobus 4 ayat 13-17, LAI memberi judul jangan melupakan Tuhan di dalam perencanaan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mengapa tema ini menjadi penting dibahas di dalam Yakobus? Waktu itu dalam konteks memang dia berbicara kepada para bisnismen pada waktu itu. Tetapi juga perlu kita sadari bahwa ada hal-hal sebetulnya yang menjadi jebakan di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan? Sebab seolah-olah sebetulnya tanpa Tuhan pun segala sesuatu yang bentuk materi semua manusia bisa memiliki. Betul Bapak Ibu? Kesehatan, kepintaran, studi, umur panjang. Ya, bukan hanya orang Kristen saja umur 90-an. Orang Kristen yang lahir ya di dalam, maksudnya orang Kristen punya bayi lahir di dalam, baru keluar pun bisa mati, bahkan dalam kandungan pun bisa mati. Jadi umur panjang, kaya, pinter, semua manusia bisa memperolehnya, betul? Sehingga kita sering kejebak. Nggak usah berdoa juga nggak apa-apa kok. Nggak usah mencari hikmat Tuhan juga nggak apa-apa. Memang sebetulnya bisa. Kita bisa memperoleh semua yang ada di dunia ini yang merupakan anugerah umum sebetulnya. Betul ya? Apa udara yang kita hirup sekarang ini, oksigen, semua orang bisa menikmati. Penjahat pun bisa menikmati oksigen dengan gratis. Matahari, ya. Makanan yang terenak pun, ya mafia itu makanan yang enak-enak semua. Koruptor-koruptor, ya mereka juga bisa menikmati fasilitas yang sangat mewah dengan korupsinya mereka. Artinya itu semua anugerah umum yang diberikan kepada semua orang. Nah, perlu kita melihat anugerah khusus di dalam anugerah umum itu. Bagaimana cara kerja Tuhan di dalam hal-hal yang umum. Dan apa yang Tuhan minta dari kita sebagai orang Kristen di dalam hal-hal yang semua manusia juga bisa mendapatkannya. Saya akan baca dulu Yakobus 4 ayat 13-17, demikian firman Tuhan. Jadi, sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seseorang tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami mau berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal 1 tahun dan berdagang serta mendapat untung. Jadi Rasul Yakobus ini sepertinya sudah mendengar ada orang ngomong seperti itu. Ya, ada orang yang bicara bahwa kami akan pergi tinggal setahun, kami akan berdagang dan kami akan mendapat untung. Memangnya salah? Justru itu bagus banget ya. Kalau kita belajar mengenai goal setting, ya, yang disebut dengan SMART itu, specific, measurable, attainable, realistic, time bound, itu ada di situ. Hari ini spesifik, besok ke kota Anu, ke negara Anu, lalu dikatakan time boundnya setahun kami di sana, lalu jenis kegiatannya berdagang, lalu goalnya ada, hasilnya kami akan mendapat untung. Ya, kita juga biasanya ada SWOT itu ya, analisa diri, analisa perusahaan. Kalau ini kemarin kebetulan di gereja kami ada seseorang yang mempresentasikan bagaimana menjadi entrepreneur untuk anak-anak pemuda. Ya, jadi ada strength, weakness. Nah, dia E-nya itu experience, lalu P-nya itu potensi atau opportunity. Lalu saya juga mengkaitkan dengan perumpamaan talenta, Bapak Ibu.
Jadi ada orang-orang itu bisa bahkan mempunyai 3 bisnis sekaligus, 4 bisnis sekaligus, 5 bisnis sekaligus. Tetapi ada orang hanya 1 bisnis, bahkan mungkin dia hanya supir taksi atau supir Grab, tapi bisa sekolahin anaknya sampai kuliah. Betul Bapak Ibu? Ada orang bisa begitu hebat, bisa begitu banyak bisnisnya. Ya, kebetulan yang jemaat kami yang menceritakan, yang sedang mengajar anak-anak membuka usaha itu, dia punya beberapa bisnis. Tadinya sebelum pandemi 20 dia punya kafe, ya dia namanya Libericat. Sekarang tinggal 3 di beberapa mall. Kadang-kadang beberapa mall bahkan bisa mengalahkan kopi terkenal, dia bilang. Ya, lalu dia punya juga the best 10 of the best itu di pengusaha di food and beverage di Jakarta, di Indonesia bahkan. Ya, dan juga bisnis-bisnis lain. Jumat lalu kebetulan saya juga pergi dengan jemaat, pergi ke Sukabumi, ke rumah ada keluarga jemaat yang sedang punya tanah di sana. Lalu di kaki Gunung Salak itu ya. Begitu sampai anaknya cerita, dulu papa saya beli tanah ini 100 hektar. Waduh, saya pikir berapa hektar, 2 atau 5 gitu, 100 hektar. Terus saya beli lagi 100 hektar, itu baru umur 40-an yang ngomong gitu Bapak Ibu. Sekarang jadi 200 hektar, waduh gede banget, nggak kehitung deh di otak saya. Ya begitu besar. Jadi bisnisnya juga banyak. Ya dia bilang saya punya bisnis fiber optik dan sebagainya, macam-macam bisnisnya. Nah jadi orang bisa mempunyai kapasitas yang berbeda-beda dan kita harus bisa menilai diri kita supaya keinginan kita tidak berlebihan, tidak salah. Ya, kalau bisnis kan ada hitung-hitungannya juga supaya tidak salah. Nah, jadi sebetulnya waktu orang-orang yang berhadapan dengan Rasul Yakobus ini mengatakan, kami mau pergi ke kota ini atau ke kota anu, kami akan tinggal setahun di sana, kami akan berdagang dan kami akan mendapatkan untung. Itu tidak ada yang salah di sana. Ya, coba kita kontraskan dengan ayat 14. Jadi coba kita lihat, kalau di ayat 13 tadi mereka sudah jelas perencanaannya sudah bagus. Tetapi di ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Hari ini atau besok kami mau pergi. Tetapi Rasul Yakobus mengarahkan pada mereka, besok tuh kamu nggak punya kemampuan untuk menilai sebetulnya. Memang betul tadi saya katakan, semua orang bisa merencanakan dengan sangat rapi, dengan sangat baik pekerjaannya, proyeknya. Tetapi Rasul Yakobus berkata apa? Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? What is your life? Maksudnya apa sih hidup kamu? Kamu tahu nggak sih hidup kamu itu seperti apa? Dikatakan hidupmu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi Rasul Yakobus sedang mengingatkan kerapuhan diri manusia dan hal-hal yang tidak bisa diduga. Nah balik lagi Bapak Ibu, kan orang lain juga mengalami hal yang sama, betul kan? Orang yang nggak pakai Tuhan juga akan mengalami hal sama. Kenapa dipusingin? Gitu aja kok repot gitu kan, betul nggak? Ngapain sih Yakobus ini khotbah-khotbah seperti ini? Apakah arti hidupmu? Nah jadi Yakobus nanti ujung-ujungnya sebetulnya ingin membawa mereka kepada Tuhan, kepada Allah, kepada rencana Allah. Betul Bapak Ibu? Karena kita hidup di dalam pandangan Tuhan, kita hidup di dalam anugerah Tuhan. Tetapi juga bagi kita menjadi penting untuk melihat hidup kita, menyadari keberadaan kita yang bahkan memang sebetulnya bisa saja hal yang tidak terduga terjadi dalam perencanaan yang besar. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 16 ayat 26, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Suatu kali Yesus juga memberi perumpamaan tentang seorang yang sudah memperoleh hasil panen yang luar biasa. Lumbung-lumbungnya sudah penuh, bahkan dia bangun lagi lumbungnya. Dia bilang bahkan sudah dibangun pun udah penuh sampai nggak ada tempat lagi. Begitu bangganya dia mempunyai begitu besar sampai Tuhan Yesus bilang, kamu nggak tahu malam ini nyawamu akan diambil. Bapak Ibu lihat gambar di sini. Ini kapal selam kecil. Ada 5 orang yang pergi untuk melihat bangkai kapal Titanic, ya, yang sudah ratusan tahun lebih, 100 tahun lebih, ya. Umurnya itu tertanam di laut 500 km dari Kanada.
Dan untuk melihat bangkai itu bayar 3,7 M Bapak Ibu. Mahal ya, 250.000 US. Dan orang rela membayar 250.000 US untuk melihat bangkainya doang. Aneh ya? Ya karena duitnya banyak. Siapa di sini yang punya uang 3,7 M? Pak Tony mau Pak? Bayar 3,7 M untuk melihat bangkai. Dan yang pergi itu pasti bukan orang miskin ya, miliarder semua. Dan mereka mati semua karena oksigen yang ada dalam itu hanya bisa 5 atau 6 hari. Ya. Jadi begitu berangkat, itu pertengahan Juni kemarin, Juni lalu ya. Ini kejadiannya 5 orang di dalam, ada orang terkaya di Pakistan, bapak dan anak. Ya, lalu dari Inggris, lalu 1 orang yang berotoritas yang dapat izin penuh. Jadi kalau mau lihat kapal ini nggak bebas. Harus izin dulu sama yang punya otoritas. Dan dia juga miliarder, dia ikut. Lalu yang punya kapal selam ini, yang punya bisnis kapal selam itu, dia ikut sana. Dan mereka ketika sudah turun, ya 2.000 atau 3.000 meter ke bawah, lautan, hilang kontak. Dan hari keempat itu mereka sudah belum ketemu juga. Mereka mengatakan, pasti besok mati. Sebab apa? Oksigen sudah mau habis di dalam dan mereka nggak bisa keluar. Dan ternyata kapal itu dikendalikan dengan ini, apa sih, mainan anak-anak PlayStation, saudara. Jadi ada tombol, lalu maju mundurnya pakai itu. Bayangkan, orang-orang miliarder itu mau masuk ke kapal selam yang kecil yang isinya 5 orang. Ya, karena apa? Mungkin udah kebanyakan uang. Ya, dia nggak mikir lagi 37 M itu bisa buat apa. Ya, dia pikir buat happy-happy, foya-foya, dan 5-5-nya mati. Dan 200 meter aja jaraknya dari bangkai ini ditemukan. Mereka sudah mati di sana. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Atau mungkin kita memperoleh segalanya yang kita miliki, tetapi kita sebetulnya misalnya kehilangan Tuhan atau kehilangan nyawa kita secara sia-sia. Jadi itu juga yang diperingatkan oleh Yakobus kepada para pendengarnya pada waktu itu. Nah, di ayat 15 juga kita bisa kontraskan antara 15 dan 16. Pada ayat 15 Yakobus berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup. Ya, kita mesti berhenti di situ supaya mikir, supaya kita hidup. Ya, jikalau Tuhan menghendaki kami akan hidup dan berbuat ini dan berbuat itu. Nah, di ayat 16 dikatakan, tetapi sekarang, artinya apa? Mereka tidak melakukan yang ayat 15. Mereka tidak menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Malah dikatakan, sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Dan kemegahan yang demikian adalah salah, evil dalam bahasa Inggrisnya jelas sekali adalah kejahatan. Di ayat sebelumnya, Yakobus berkata, siapa yang bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kalau kita menghindari Tuhan atau menjauhi Tuhan, lalu kita merasa nyaman dengan keputusan kita, dengan keinginan kita, dengan rencana kita tanpa melibatkan Tuhan, maka kita sudah berada di dalam posisi kita menganggap Tuhan itu musuh, menjadikan Tuhan sebagai musuh. Persahabatan dengan dunia, keputusan untuk hidup tanpa Tuhan adalah persahabatan dengan dunia, mengabaikan Tuhan, mengabaikan kasih Tuhan, mengabaikan anugerah Tuhan, mengabaikan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Jika Tuhan menghendakinya, artinya kita menyerahkan kepada Tuhan. Kepada Tuhan, kita meminta bimbingan Tuhan, meminta hikmat Tuhan, meminta penyertaan Tuhan, meminta perlindungan Tuhan untuk semua detail hidup kita. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan hal-hal seperti itu dalam kehidupan Bapak? Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, apakah sudah terbiasa, oh kalau minum obat pilek nggak usah pakai berdoa, talk chair pasti, ya. Udah sering kok, misalnya ya. Betul apa enggak? Betul? Pernah nggak gitu? Atau melakukan sesuatu bahkan kalau udah makan nggak pakai berdoa juga nggak apa-apa. Makanya saya bilang tadi, orang dunia nggak pakai berdoa sehat-sehat aja. Mereka juga olahraga, mereka juga panjang umur, mereka juga sekolah, mereka juga beruntung, mereka juga berhasil. Jadi kita diajak oleh Yakobus ini untuk melihat diri kita dalam pandangan Tuhan, dalam rencana Tuhan. Seharusnya, sebenarnya
Tapi kan mereka tidak seperti itu. Yang terjadi adalah sekarang mereka memegahkan diri dalam kecongkakan mereka, bangga dalam kesombongan mereka, dan dikatakan itu adalah sesuatu yang jahat. Kenapa sih jahat? Nggak pakai berdoa kepada Tuhan kok dianggap jahat? Nggak berserah kepada Tuhan kenapa dianggap jahat? Karena itu adalah kejahatan. Karena itu adalah mengabaikan Tuhan. Bahkan sebetulnya Tuhan itu maha kasih, maha kuasa, maha baik, betul ya? Allah kita sempurna, total, itu baik. Kenapa? Alkitab tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk membenci orang, untuk membunuh orang, betul ya? Betul-betul total, absolut Allah kita adalah Allah yang maha kasih dan maha baik. Semua janji-janji Tuhan di Alkitab selalu ingin memberkati kita, melindungi kita, menolong kita. Tetapi belum tentu keinginan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Belum tentu keputusan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Belum tentu rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan. Maka sore hari ini kita di sini, kita diajak untuk membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi masalahnya adalah mereka membanggakan kesombongan. Udah sombong bangga lagi gitu ya. Belagu, somse, ya udah somse. Dan ini di hadapan Tuhan, bukan hanya di hadapan manusia. Sebab kita ini hidup di dalam anugerah Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan harga yang lunas. Ada orang bilang harganya sangat mahal. Lebih dari sangat mahal ada nggak? Tak terbatas, itu yang paling benar. Harga penebusan dan keselamatan kita dibayar secara tidak terbatas. Jadi sampai kapanpun kita nggak sanggup bayar, nggak sanggup membalas, bahkan sedikit pun tidak ada kontribusi dari kita sehingga kita menjadi orang Kristen. Sedikit pun tidak ada kontribusi dari kita sehingga kita boleh masuk surga. Sedikit pun tidak ada kontribusi dari kita sehingga dosa kita dihapuskan. Kita nggak pernah bisa menghapus dosa, nggak pernah. Sebab hanya salib dan darah Kristus yang menghapus dosa kita. Kita nggak pernah, sedikit pun tidak ada. Tidak ada usaha yang bisa kita lakukan agar sedikit saja dosa kita terhapus. Nggak ada powernya, nggak ada kemampuannya. 100% pengampunan, anugerah Tuhan. Semua penghapusan dosa, itu anugerah Tuhan. Nah jadi kesombongan itu sudah pasti melanggar perintah Tuhan, betul ya? Sebab kita diperintahkan supaya rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Lalu yang kedua, problemnya adalah mereka tidak menyadari kerapuhan hidup. Seperti tadi ya, mereka pikirkan mau happy, buang-buang uang 3,7 miliar, mau lihat bangkai doang muter-muter gitu ya. Kan gak boleh keluar mereka. Dan gak bisa keluar, sebab satu kena pencet mereka terkunci semua. Hanya satu orang pilot yang bisa membuka pintu, dan kalau keluar juga nggak ada alat selam kan, mereka akan mati. Hanya untuk muter-muter gitu, tetapi apa? Tak terduga mereka juga akhirnya berhenti di situ, hidupnya selesai di situ. Tidak menyadari keterbatasan hidup, tidak menyadari kerapuhan hidup. Termasuk poin ketiga, tidak mengkaitkan hidupnya kepada tujuan Allah. Di sini poin utamanya Bapak Ibu. Di sini kita melihat orang Kristen itu memiliki panggilan hidup. Amin. Panggilan hidup kita adalah untuk memuliakan Tuhan dalam semua hal, dalam segala area hidup kita, di rumah, di dalam pekerjaan, ya dalam proyek-proyek kita. Allah mau kita mengerjakan dengan baik, dengan benar. Uniknya Bapak Ibu, di pasal 5 itu Yakobus mengatakan bahwa apa? Bos-bos orang Kristen, pengusaha-pengusaha Kristen itu membayar murah karyawannya. Tidak adil dan tidak benar. Dibilang bertobatlah kamu, ya. Kamu yang punya emas, kamu punya perak, punya harta kekayaan, tetapi kamu menindas orang lain, kamu tidak mengasihi, kamu tidak mempraktekkan kasih, dan kamu tidak memberkati orang dengan bisnismu. Itu yang ditegur di pasal 5. Nah sebelum masuk pasal 5 ini yang dibahas mengenai kesombongan itu. Jadi banyak orang Kristen, mungkin kita, Bapak, Ibu, dan Saudara, belum mengkaitkan semuanya dengan Tuhan.
belum mengkaitkan seluruh detail hidup kita dengan Tuhan. Pokoknya ya saya mau suka begini ya suka-sukaku lah gitu ya, bukan suka-sukamu Tuhan, ada lagunya ya, suka-sukaku Tuhan. Dan biasanya kita lebih cenderung begitu. Kedagingan kita selalu membawa kita maunya menurut kedagingan. Kecuali kita mau dipimpin Roh Kudus, mau tunduk kepada Roh Kudus untuk membuahkan buah roh, buah kasih, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kerendahan hati, kita ada di posisi memuliakan Tuhan. Maka kita harus melihat ya Bapak Ibu dan Saudara, apakah sudah mengkaitkan seluruh apa yang menjadi hidup kita bersama dengan Tuhan, menyerahkannya kepada kehendak Tuhan, dan menyerahkan supaya itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Boro-boro mau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dikaitkan aja belum, mungkin gitu ya problemnya Bapak Ibu. Betul apa enggak? Mungkin banyak hal belum kita doakan, banyak hal belum kita serahkan kepada Tuhan, sehingga ya kita mirip-mirip dengan orang yang ada di dunia ini, seperti tidak punya Tuhan. Seperti tidak ada keunikan, seperti tidak ada perbedaan antara kita dengan orang yang bukan Kristen, yang nggak punya anugerah, nggak punya keselamatan. Nah jadi khotbah ini, renungan kita pada sore hari ini mengajak kita mengkaitkan seluruh hidup kita, seluruh totalitas hidup kita, ya. Lalu sikap hati yang tidak membutuhkan Allah, itu kesalahan besar. Ketika kita tidak mengkaitkan hidup kita dengan Tuhan, dengan rencana Tuhan, dan tidak berserah kepada Tuhan, kita sedang mengabaikan Tuhan. Kita sedang mengabaikan kehadiran Tuhan, mengabaikan kasih Tuhan, mengabaikan kebaikan Tuhan. Sehingga ya kita hidup untuk diri kita. Balik lagi kita menjadi seperti dunia. Makanya Rasul Paulus berkata, do not conform to the pattern of this world. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, pattern. Jadi itu pola hidup manusia, pola hidup dunia apa? Mereka bebas berbuat dosa. Mereka bebas melakukan tipu-tipu. Mereka bebas berbuat apa saja yang menyenangkan bagi kedagingan mereka. Tetapi orang Kristen dikatakan, jangan tiru. Itu bukan polanya, itu bukan pattern kita. Sebab pattern kita adalah hidup sesuai kebenaran firman Tuhan. Pattern kita hidup sesuai dengan rencana Allah, sesuai dengan tuntutan kekudusan Allah, tuntutan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi kita tidak boleh membanggakan kesombongan diri kita atau apapun yang menjadi kebanggaan diri kita, dan jangan biarkan kerapuhan itu akan menghancurkan diri kita sendiri ketika kita salah mengambil keputusan. Dan kita harus belajar mengkaitkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Ya, yang baru punya anak, yang baru menikah, itu doakan mau kemana. Kadang-kadang orang Kristen maunya talk chair sekali doa udah selesai sih ya kadang-kadang ya. Betul apa enggak? Sebab di Alkitab seringkali orang lagi lumpuh, sakit, berdoa satu kali Tuhan Yesus langsung sembuhkan. Padahal coba lihat Hana waktu mendoakan Samuel. Kayak orang gila, kayak orang mabuk malah ya. Doanya terus-terusan sampai Nabi Eli bilang, "Lu mabuk ya di sini. Ini rumah Tuhan, kenapa lu mabuk di sini?" Begitu kan? Terus dia bilang apa? "Saya bukan lagi mabuk, saya lagi berdoa supaya punya anak." Doanya sampai begitu. Mungkin dia di rumah juga berdoa. Terus-terusan dia berdoa. Jadi ada pola-pola di mana Alkitab itu umat Tuhan berdoa sama seperti Tuhan Yesus, betul ya? Selalu menyediakan waktu untuk berdoa. Jadi jangan punya pikiran kita berdoa sekali udah selesai, Tuhan tolong selesaikan semua. Enggak begitu. Tuhan memproses kita melalui proses berdoa, dan Tuhan mau relasi. Betul? Tuhan maunya kita berelasi. Kapanpun kita harus berdoa. Dalam situasi apapun kita berdoa. Apalagi semakin berat problemnya, semakin berat rencananya, semakin besar programnya, makin banyak berdoa. Tadi itu perlu berulang-ulang. Ketika bangun malam-malam langsung doakan. Bangun subuh-subuh doakan. Bangun pagi doakan. Teringat siang-siang doakan. Itu pola berdoa yang sesungguhnya seperti itu terhadap semua problem.
terhadap semua hal. Ya tentunya ketika kita bersatu teduh, ketika kita baca Alkitab, ketika kita merenungkan hidup kita di hadapan Tuhan, nah disitulah tentunya kita juga berdoa kepada Tuhan. Jadi ya, mengenai keangkuhan hidup ini memiliki istilah yang sama yang disebabkan oleh Tuhan Yesus, Rasul Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata dan keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Makanya dikatakan evil. Sesuatu yang sombong itu dan yang merupakan kemegahan diri itu adalah kejahatan, sebab bukan berasal dari Allah. Semua yang ada dalam dunia ini, keinginan daging, mata, kesombongan, keangkuhan hidup, itu di dalam bahasa Yunaninya alazoneia, itu sama digunakan dengan Yakobus 4 ayat 16 itu. Kesombongan yang demikian adalah kejahatan karena bukan dari Allah. Jadi kita di sini diajarkan agar kita tidak memelihara, tidak menyimpan sikap kesombongan dan keangkuhan dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 15 ini adalah sikap yang benar yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Memang di situ ada kata sebenarnya. Jadi sekarang kita seharusnya kamu berkata, jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup. Kami akan melakukan ini dan kami akan melakukan itu. Jadi untuk semua hal sebetulnya pola yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, jadilah kehendakmu, itu sama berlaku untuk semua hal. Artinya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau merencanakan apa? Studi anak, pernikahan anak, pekerjaan, atau proyek perusahaan. Maka yang diusulkan, yang diajarkan oleh Rasul Yakobus adalah menyerahkan kepada Tuhan. Artinya banyak berdoa. Tuhan, saya ingin melakukan ini, yaitulah saya ingin melakukan ini. Apakah Tuhan merestui? Apakah Tuhan mau saya lakukan ini? Ya, harusnya seperti itu. Dulu ada jemaat kami, itu suami istri, tapi istrinya ini anggota JI, ya. Dia udah level 39, bisa terbang ke atas gereja. Ya, anti Kristen, anti gereja. Tetapi karena dia sering gagal mengganggu gereja, dia mau bunuh atau mau rusak KKR, dia nggak berhasil, ya. Dia mau gagalin pendeta supaya jangan ke gereja, dia nggak berhasil, malah bapaknya kecemplung truknya. Gara-gara dia sendiri menggali lubang, bapaknya sendiri yang masuk ke dalam lubang, dan KKR itu tetap berjalan. Banyak peristiwa sampai anaknya juga mau mati. Akhirnya satu keluarga ini bertobat, suami istri dan 2 anak perempuan. Dan itu dia bilang, dia waktu anaknya mau mati, dia nyanyi terus. Nyanyi terus, sampai ada datang orang Kristen mendoakan. Dan ada orang Kristen waktu itu anaknya mau mati. Orang Kristen tuh datang nyanyi terus sampai anak ini nggak jadi mati dan disembuhkan. Intinya ibu ini akhirnya jadi orang Kristen. Begitu tiba di Jakarta, dia kelilingin tanah 7 kali karena Tuhan, boleh nggak tanah ini sebeli, boleh nggak tanah ini sebeli. Mirip-mirip prinsipnya seperti itu. Belum tentu semua orang Kristen kalau beli sesuatu dia berdoa. Betul? Sesuatu yang besar. Akhirnya tanah itu menjadi tempat bisnis dia untuk kuliahin anak. 1 anak udah doktor, 1 anak lagi udah buka beberapa restoran. Tanah yang dia doakan itu menjadi penghidupan buat keluarganya. Artinya apa Bapak Ibu? Ini salah satu contoh. Ketika kita melakukan sesuatu, ya, kita harus berdoa. Bahkan ya, karena dulu kebiasaan dia bahkan di air dia bisa di air tenggelam, maksudnya bertapa di air karena mau dapat ilmu begitu ya. Apalagi sekarang masuk Kristen cuma jalan-jalan doang, buat dia mudah. Tapi akhirnya dipraktekkan menjadi pola doa. Nah, serahkanlah kepada Tuhan, jadilah kehendakmu jikalau Tuhan menghendakinya. Ya, bukan berarti kita ini jadi serahkan pada Tuhan, tidak. Tetap kita memiliki perencanaan, tetap kita pertimbangkan apa yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta Tuhan akan mengambil kendali dan Tuhan akan membuat berhasil apa yang kita lakukan, tidak. Tetapi maksudnya adalah mengkaitkan seluruh hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Allah dan yang menyenangkan Tuhan.
Nah, rendah hati di ayat masih di dalam pasal 4 Bapak Ibu. Di sini banyak sekali poin-poin. Jadi kalau kita membaca Alkitab pasal 4 anggaplah itu satu unit istilahnya kalau kita sedang belajar Alkitab. Di pasal 4 ayat 6 dikatakan Allah menentang orang yang congkak, maka disebut evil. Orang sombong, dan orang yang sombong itu disebut congkak, itu ditentang oleh Tuhan. Tetapi Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi Allah menginginkan kita rendah hati. Walaupun kita hebat, walaupun kita sukses, walaupun kita punya skill yang luar biasa, punya bisnis yang besar, punya harta yang banyak, Tuhan mau kita rendah hati. Maka di ayat 10 dikatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Ia akan menolong kamu. Ia akan memberkati kamu. Engkau tidak akan direndahkan. Lalu ada juga ayat lain, ya, dekatkanlah dirimu pada Allah, maka Allah akan mendekatkan dirinya kepadamu. Itu juga di Yakobus 4. Jadi kesimpulannya sebagai refleksi bagi kita sore ini Bapak Ibu, sesuai dengan Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, periksa diri Bapak Ibu, saudara-saudara. Apakah ada ambisi duniawi yang dikatakan ingin habiskan untuk memuaskan kedaginganmu, kesombonganmu, kebanggaanmu yang gak ada urusan dengan Tuhan? Apakah ada? Atau Bapak Ibu sama sekali tidak mengkaitkan apapun dalam hidup Bapak Ibu pada Tuhan, maka sekarang bawalah kepada Tuhan. Mungkin sudah terjadi problem banyak, mungkin Bapak Ibu menghadapi kekusutan, kok gimana, kok begini, sudah direncanakan baik-baik, kok jadi begini, kok banyak banget problem. Banyak problem yang gak bisa diselesaikan Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu berhasil, sama seperti orang dunia, sehat, lancar-lancar, ketawa garing, renyah semua dalam keluarga. Orang-orang lain juga begitu kan? Ya, agama-agama lain, keluarga-keluarga yang bukan Kristen pun bisa hidupnya begitu lancar dan bahagia kelihatannya. Dikatakan jangan menyombongkan diri atas hal apapun juga. Semua itu berkat dari Tuhan. Kepandaian, IQ kita aja beda-beda. Betul Bapak Ibu? Masing-masing orang menurut kapasitasnya diberkati oleh Tuhan dan dituntut tanggung jawabnya oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Yang kuat harus menolong yang lemah, itu prinsipnya di dalam Alkitab. Jangan menyombongkan diri, sebab semua peluang, semua kesempatan dari Allah, semua IQ, bakat, kemungkinan dari Tuhan, dan Tuhan mau dipakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, kita harus rendah hati mengakui kedaulatan Allah, kasih Allah, kuasa Allah dalam setiap aspek hidup kita. Kita tidak berdaulat untuk 1 jam ke depan pun kita nggak punya kontrol, betul ya? Untuk 1 hari, 1 bulan, 1 tahun ke depan, apalagi semakin jauh. Tapi Tuhan mau menolong kita. Tuhan mau memberkati kita asal kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Maka di poin yang keempat, libatkanlah Tuhan dalam seluruh perencanaan hidup kita. Apapun itu, sekolah anak mau menikah, anak mau studi, program, pekerjaan, pelayanan, apapun itu Bapak Ibu, agar kita ada di dalam rencana Allah, agar kita berada dalam konteks memuliakan Allah, dan agar hidup kita benar-benar memuliakan Allah. Amin Bapak Ibu dan saudara sekalian. Periksa jikalau ada hal-hal yang sebetulnya bersifat duniawi, kita mesti bertobat dan berhenti dan berserah diri kepada Tuhan. Mari kita baca ayat terakhir ini dari Kolose 3 ayat 17. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Perkataan mereka diuji tadi ya. Hari ini atau besok kami akan melakukan ini. Tinggal setahun berdagang menghasil untung. Tetapi itu dinilai salah ketika mereka tidak melibatkan Tuhan. Oleh karena itu, yang diajarkan, yang kita renungkan hari ini, sore ini adalah mari kita libatkan Tuhan untuk segala sesuatu. Lakukan yang kita lakukan dengan dan perkataan maupun perbuatan kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya kita mau berserah dan kita ingin memuliakan Tuhan dan mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.